Shalom, selamat berjumpa kembali di edisi Renungan Harian Sabtu 7 Juni 2025. Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu mensyukuri setiap kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup, kekuatan, kesehatan, bahkan hari baru yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami, seperti yang boleh kami nikmati pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan melandasi kehidupan kami dengan firman kebenaran-Mu. Berikan kami hikmat, agar kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat 15. Firman Tuhan, Elia diangkat ke sorga. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Rombongan nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka, sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungkannya dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain, lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar. Namun, jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi kepadamu." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi.
Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyakkannya menjadi 2 bagian. Setelah itu, ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dipukulkannya ke atas air, air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain, lalu menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Kuasa Elia telah pindah pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sedemikian jauhlah firman Tuhan. Berbahagialah kita jika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mendengar dan merenungkan akan firman-Nya. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah Dia tetap ada, kukan setia. Dia tetap ada, kukan setia. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hidup ini kita seringkali menghadapi perpisahan, perubahan, dan saat-saat yang penuh dengan ketidakpastian. Namun dalam kisah Elia dan kisah Elisa ini, kita belajar bahwa meskipun Elia harus berpisah dengan Elisa, dia tetap setia dan mengikuti panggilan Tuhan sampai akhir. Elia tahu bahwa waktunya di dunia hampir berakhir, namun dia tetap berani dan taat kepada Tuhan. Di tengah perjalanan mereka, banyak orang yang mencoba meyakinkan Elia untuk berhenti. Namun Elia tetap teguh dan ia memilih untuk terus maju. Dia menunjukkan sebuah keputusan dan tindakan yang penuh dengan keberanian dan kesetiaan kepada Tuhan. Serta ia sama sekali tidak bergantung pada kenyamanan atau kenyataan yang mudah. Akan tetapi pada kepercayaan bahwa Tuhan selalu memimpin kita. Pada saat Elia terangkat ke sorga, Elisa melihatnya dan menerima berkat yang besar. Meski Elia pergi, kuasa Tuhan tetap ada. Ia mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Meskipun kita harus menghadapi perpisahan atau perubahan besar dalam hidup kita, keberadaan Tuhan akan selalu menyertai kita dan Dia memberi kita kekuatan untuk terus berjalan dalam iman kita. Tuhan selalu ada di setiap langkah kita, tidak peduli seberapa berat perjalanan hidup kita. Seperti Elia yang tetap setia, kita juga dipanggil untuk tetap berani, percaya dan mengikuti Tuhan. Walaupun hidup penuh dengan perubahan dan tantangan, kita bisa yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Keberadaannya akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk terus berjalan dengan setia seperti Elia yang percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, bahkan di tengah-tengah pergumulan dan perpisahan. Ia akan tetap ada. Nyatakan kesetiaan kita hanya kepadanya. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami mengaku bahwa kami lemah, kami terbatas untuk memahami akan firman-Mu. Namun melalui Roh-Mu kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan pada saat ini.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukur bersama anak-anak Tuhan yang boleh menerima setiap berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun bentuknya itu Tuhan, kami mengimani bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan setiap sukacita mereka. Kami berdoa yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan mereka. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan, kiranya terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan. Yang dalam masa pendidikan, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, biarlah mereka tetap setia dalam belajar dan mereka boleh meraih cita-cita yang mereka impikan menurut waktu yang terbaik dari Tuhan. Orang tua kami Tuhan dalam menjalani masa tua mereka, kiranya kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan mereka. Pekerjaan kami Tuhan, segala usaha dan rencana kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berperkara di dalam semuanya itu. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan, bahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Mampukan dan kuatkan kami dalam menjalani setiap proses kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.